Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 16. Di sini akan mempresentasikan hasil praktikum kami. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul 1. Sebelumnya, perkenalkan anggota kami. Yang pertama ada Aulia Ayu Trinintias dengan D600 20251 dan saya Elkan Didi Samurti dengan NIM D600 20265. Tujuan dari praktikum ini yaitu satu, mampu mengenali bahasa pemrograman Python serta sejarah perkembangannya. Dua, mampu memahami kelebihan dan kekurangan bahasa pemrograman Python. Tiga, mampu memahami konsep dan struktur bahasa pemrograman Python. Empat, mampu menerjemahkan algoritma dan flowchart menjadi aplikasi menggunakan Python. Lima, mampu membuat program aplikasi sederhana untuk menyelesaikan permasalahan dalam perkuliahan. Python adalah bahasa pemrograman model script yang berorientasi objek. Python dapat digunakan untuk berbagai keperluan perkembangan perangkat lunak dan dapat berjalan di berbagai platform sistem operasi. Python merupakan bahasa pemrograman yang freeware atau perangkat bebas dalam arti sebenarnya. Kelebihan dan kekurangan Python. Kelebihan Python. 1. Memiliki kepustakaan yang luas. Dalam distribusi Python telah disediakan modul-modul. 2. Memiliki tata bahasa yang jernih dan mudah dipelajari. 3. Memiliki aturan layout kode sumber yang memudahkan pengecekan, pembacaan kembali, dan penulisan ulang kode. 4. Berorientasi objek. 5. Dapat dibangun dengan bahasa Python maupun C atau C++. Kekurangan Python. 1. Eksekusi yang lambat. 2. Lemah dalam komputasi mobile. 3. Kesalahan runtime. 4. Kesulitan dalam bahasa lain. Flowchart. Flowchart adalah penggambaran secara grafik dari langkah-langkah dan urutan-urutan prosedur dari suatu program. Flowchart menolong analis dan programmer untuk memecahkan masalah dalam segmen-segmen yang lebih kecil dan menolong dalam menganalisis alternatif lain dalam pengoperasian. Skrip pengulangan terdapat dua. Yang pertama, pengulangan for. Digunakan untuk melakukan pengulangan dari sebuah list. Dua, pengulangan while. Pengulangan yang digunakan apabila akan terus berjalan bila bernilai benar dan akan berhenti bila bernilai salah. Skrip pengandaian. Yang pertama, pernyataan if. Digunakan untuk mengeksekusi data bila bernilai benar. Dua, pernyataan if else. If digunakan apabila data bernilai benar dan else digunakan apabila data bernilai salah. 3. Pernyataan if elif digunakan untuk membuat kode program yang akan diseleksi. Tipe data dan operator. Tipe data yang digunakan dalam kelompok kami ada dua, yaitu string dan integer. String digunakan untuk menyatakan kalimat berupa huruf dan angka, dan integer digunakan untuk menyatakan bilangan. Sementara operator yang digunakan yaitu salah satunya operator logika digunakan untuk membuat aplikasi logika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulia Ayu Trinintias dari kelompok 16. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang modul 2 dan modul 4. Yang pertama untuk modul 2, kita beralih langsung ke tujuan praktikum modul 2. Apa sih tujuan dari praktikum modul 2? Yang pertama, praktikan mampu membuat aplikasi sederhana menggunakan PySet 2. Yang kedua, praktikan mampu menerjemahkan aplikasi dari Python dasar ke bentuk GUI. Yang ketiga, praktikan mampu menerjemahkan algoritma dan flowchart menjadi aplikasi menggunakan Python GUI dengan PySet 2. Lanjut ke penjelasan GUI dan PySet 2. GUI sendiri adalah sistem yang menggunakan menu grafis untuk mempermudah para penggunanya dalam berinteraksi dengan komputer atau sistem operasi. Untuk PySet 2 itu adalah salah satu library yang digunakan untuk membuat aplikasi GUI dengan mengikat untuk Python 3 dan Qt 5 dari cross-platform GUI Toolkit Qt dan berjalan pada semua platform yang didukung oleh Qt termasuk Windows, Mac OS X, dan Linux. Untuk penjelasan pembuatan program menu utama perhitungan GUI, yang pertama ada pembuatan. Yang pertama untuk script yang saya gunakan untuk membuat program menu utama. Di sini untuk menampilkan jendelanya sendiri menggunakan 3 script utama, yaitu yang ini, kemudian membuat kelas, dan juga script yang ini untuk mengeksekusi program agar programnya itu berhenti. Untuk script pada bagian atas ini digunakan untuk mengimport modul yang ada di PySet 2. Di sini saya mengimport modul Qt GUI, Qt Core, dan Qt Widgets, dan juga sys untuk menjalankan sistem.
Kemudian di sini saya membuat kelas yang isinya ada set window title, set geometry, yaitu mengatur title atau judul dari jendela, dan juga mengatur ukuran dari jendela. Ini juga untuk mengatur ukuran dari jendela, kemudian yang ini untuk mengatur warna dari background jendela. Kemudian di sini ada dev menu 1 yang isinya itu untuk menampilkan teks pada jendela menggunakan widget key label, yaitu tulisan Indomaret berwarna kuning dengan ukuran headings 4. Kemudian set font ini digunakan untuk mengatur jenis font dari jenis font yang ditampilkan oleh widget key label ini, yaitu Calibri Light dan juga ukurannya 9,5. Kemudian saya meletakkan headings ini di tengah menggunakan move. Kemudian di sini juga ada script lagi yang digunakan untuk menampilkan menu bar yang ada pada pojok kiri atas jendela, yaitu setting dan menu. Kemudian apabila setting ini dipencet, maka akan keluar lagi logout atau keluar. Di sini saya atur dev keluar dan dev logout yang saya sambungkan ke tombol logout dan keluar ini. Di mana apabila kita mencet logout, maka akan menjalankan dev logout, yang mana dia akan kembali ke login. Kemudian apabila kita mencet keluar, maka dia akan menjalankan fungsi keluar ini, di mana program ini akan tertutup apabila kita mencet keluar. Kemudian saya juga menggunakan key action agar apabila kita menekan tombolnya, maka akan ada perintah yang dieksekusi. Kemudian di sini apabila saya menekan menu, maka akan keluar kalkulator dan tabel. Untuk mengaturnya di sini, saya menggunakan script yang ini, di mana apabila nantinya di sini saya menekan kalkulator, maka akan keluar tombol pengantar barang dan kasir sederhana. Dan apabila saya menekan tombol tabel, maka akan keluar daftar list karyawan dan daftar harga barang. Kemudian di sini juga ada dev M1 dan M2, yaitu untuk mengatur posisi dan ukuran dari tombol ini. Kemudian untuk script perhitungan, di sini ada tanggal pengantar barang, nama barang. Ini saya atur menggunakan key label yang ada pada dev data 1. Kemudian di sini juga ada sebuah widget, sebuah slot yang dapat diisi oleh pengguna. Di sini diatur di dev data 2, yang mana slot ini itu dapat menggunakan key widget yang berbeda, seperti key date edit untuk mengisikan tanggal, key combo box, di mana nantinya pengguna itu disediakan pilihan, kemudian pengguna itu dapat memilih pilihan. Di sini ada add items untuk menambahkan pilihan pada combo box. Kemudian di sini ada spin box, di mana pengguna nanti dapat mengambil sebuah nilai dengan menaikkan atau menurunkan tanda panah ini. Kemudian di sini ada key time edit untuk mengisikan jam. Kemudian ada key line edit, yaitu sebuah slot biasa, cuman di sini saya atur set read only, di mana nanti pengguna hanya dapat membaca saja. Kemudian di sini juga ada activated connect, ini untuk menghubungkan line 7 dengan self process 1. Kemudian di sini ada dev data 3, yang mana saya gunakan untuk mengatur tombol hitung, hapus, dan kembali. Menggunakan widget key push button, yang nantinya apabila kita menekan tombol, maka tombol akan mengeksekusi suatu perintah yang ada pada proses 2, hapus, dan juga kembali. Ini adalah nama dev. Kemudian ada dev layout. Di sini untuk mengatur jenis layout yang saya gunakan. Jenis layout yang saya gunakan sendiri adalah key form layout, agar nantinya peletakan widget itu sesuai dengan input yang saya masukkan. Di sini saya menginput dari tanggal, nama barang, JBD, jam, LBDJ, di sini dari line 1 hingga tombol kembali ini. Kemudian di sini ada dev proses 1 yang berisi perintah, di mana nantinya jika pengguna memasukkan lokasi barang yang diantar, seperti Semarang, maka nantinya jarak pengantaran barang ini akan mengeluarkan angka 107. Apabila mengisikan Bandung, maka akan mengeluarkan angka 534 dan seterusnya. Kemudian ini itu juga disambungkan ke line 7, yaitu jarak yang ini. Kemudian pada dev proses 2 ini berisi perhitungan yang digunakan pada tombol hitung ini, yang nantinya hasilnya itu akan berada pada line 8, yaitu total yang ada pada
jendela bagian ini. Yang apabila nanti kita pencet tombol hitung, maka nanti akan keluar totalnya, sesuai dengan perhitungan yang ada pada dev proses 2. Kemudian di sini ada dev hapus dan juga dev kembali, di mana apabila kita menekan hapus, maka akan mengeluarkan widget key message box yang berisi sebuah pesan, box pesan, yang berisi apakah yakin ingin menghapus, kemudian pengguna dapat memilih ya atau tidak. Apabila ya, maka pesan akan terhapus, dan apabila memilih tidak, maka akan dilanjutkan, atau maka datanya tidak akan terhapus. Kemudian pada dev kembali ini menyambung pada tombol kembali yang apabila dipencet, maka akan kembali ke program menu utama. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul 3, yaitu web status dengan Django. Tujuannya yaitu 1. Mampu memahami sintaks-sintaks yang digunakan pada HTML dan CSS. 2. Mampu memahami penggunaan Django. 3. Mampu membuat tampilan web status sederhana menggunakan HTML dan CSS melalui Django. Di sini kemudian kita masuk pada program webnya. Di sini terdapat beberapa menu, yaitu Home, About, hingga Kontak Us. Di sini pada Home terdapat kalimat pembuka dan tentang Explore Us. Di dalam Explore Us terdapat antara lain yaitu PT Indomaret serta maskot Indomaret. Kemudian pada bawah sini terdapat alamat, telepon hingga email dari PT Indomaret tersebut. Kemudian kita masuk ke dalam About, terdapat 2 submenu, yaitu daftar barang dan daftar reker barang. Pada daftar barang terdapat menu-menu barang yang akan dipilih maupun dibeli kepada pengguna. Kemudian di sini pada daftar harga terdapat harga-harga dan stok dari barang tersebut. Kemudian pada menu dashboard, untuk lebih lanjutnya akan dijelaskan pada modul 4. Kemudian kita masuk pada Kontak Us. Di sini pada Kontak Us digunakan untuk mengirim kritik dan saran kepada halaman pada yang dituju untuk memberikan kritik dan sarannya. Di sini terdapat nama pengguna, email pengguna, kritik dan saran yang akan digunakan. Kemudian terdapat tombol kirim dan hapus. Untuk pembuatan web ini antara lain skripnya terdapat beberapa folder, yaitu folder About, Kontak, Explore Us, kemudian folder Indomaret sendiri. Folder statik ini berisikan CSS dan foto-foto yang akan ditampilkan pada web tersebut. Kemudian ada template yang berupa home.html. Pada dalam pembuatan template home.html ini, yaitu pembuatannya yaitu kita membuat folder file baru. Di sini kita klik new file, kemudian kita tuliskan template di sini. Kemudian dalam template ini kita tuliskan home.html. Pada home.html berisikan script-script antara lain script doctype HTML yang artinya HTML5, kemudian ada head kepala, kemudian ada body, dan ada footer. Pada script ini terdapat beberapa divisi kelas menu. Kemudian di sini terdapat tulisan all, ya ini merupakan unordered list. Ya, termasuk dalam unordered list. Dalam step unordered list, dalam step bagiannya diawali dengan kata li dan diakhiri dengan kata garis miring li. Ya. Dan isinya yaitu antara lain ada home, about, daftar barang, daftar harga barang, dashboard, kontak us, dan lain sebagainya. Kemudian dalam pembuatan CSS, kita masuk pada folder statik, kita beri folder baru bernama appearance CSS. Nah, kemudian di sini digunakan untuk menghubungkan script yang ada di sini ke dalam web dan untuk merapikan tampilan web seperti ini. Ya, di sini terdapat beberapa
uh, script yang digunakan untuk membuat tampilan menjadi lebih menarik, antara itu background image, background text, background adjustment, position width, list, style type, top, dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada dot menu. Di sini dot menu ini yang berarti kan digunakan untuk menghubungkan dot menu ini dari dot home HTML ini yang berupa kelas menu ini akan disambungkan kepada halaman web yang akan digunakan. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lanjut ke penjelasan modul 4. Yang pertama, tujuan dari praktikum modul 4. Apa sih tujuan dari praktikum modul 4? Tujuan dari praktikum modul 4 itu adalah untuk mengenal dan mengetahui cara kerja website dinamis, kemudian agar praktikan mampu membuat database dan tabel pada MySQL, kemudian agar praktikan mampu memanipulasi data dalam tabel. Lanjut, penjelasan database dan manfaat database dalam sebuah perusahaan. Apa sih database? Database itu adalah kumpulan data yang saling berhubungan, tersimpan pada perangkat keras komputer offline maupun online yang digunakan perangkat lunak lainnya untuk diolah, dimanipulasi, untuk dijadikan informasi. Untuk mengakses data pada database itu, kita memerlukan DBMS. DBMS itu adalah kumpulan program yang dirancang untuk mengelola dan memanggil query dari basis data yang memungkinkan pengguna dapat mengubah data dari database. Manfaat database bagi perusahaan sendiri. Dengan adanya database perusahaan, proses menyimpan, akses, pembaruan, dan penghapusan data bisa dilakukan dengan mudah. Selain itu, data pada database tidak mudah diubah oleh semua orang, meskipun data digunakan oleh berbagai pihak, karena dapat dikontrol dari server pusat saja. Penjelasan pemrosesan CRUD dan implementasi untuk sebuah sistem informasi. CRUD sendiri adalah singkatan dari Create, Read, Update, dan Delete. Apa sih CRUD itu? CRUD sendiri merupakan kepanjangan dari Create, Read, Update, dan Delete. Yang pertama untuk Create. Create itu adalah proses pembuatan data baru. Proses ini biasanya dilakukan ketika kita mendaftar pada sebuah halaman website. Data yang kita masukkan akan disimpan di dalam database menggunakan operasi Create. Untuk read itu adalah proses pengambilan data dari database. Proses ini biasanya terjadi ketika kita ingin melakukan proses login di halaman website tertentu. Ketika kita klik login, maka website akan menjalankan proses read untuk melakukan verifikasi akun yang kita gunakan. Contoh operasi yang lebih sederhana pada read ini yaitu ketika kita mengakses sebuah halaman website, saat itu pula proses read berjalan. Hasil dari operasi ini adalah tampilan halaman website yang kita lihat di browser. Untuk update itu adalah proses pengubah data yang berada di dalam database. Contoh proses update itu adalah ketika kita mengubah profil di dalam akun sosial media. Saat kita klik ubah, website akan mengirimkan proses update ke dalam database. Kemudian database meresponnya dengan mengubah data lama menjadi data baru yang kita tambahkan melalui halaman profil. Untuk delete itu adalah proses untuk menghapus data yang ada di database. Proses ini tuh mirip dengan update, cuman bedanya kalau delete itu nanti data yang lama itu akan terhapus, akan hilang, jadi tidak ada seperti itu. Kemudian, implementasi reading. Kemudian kita lanjut ke penjelasan manfaat website dalam sebuah sistem informasi di perusahaan. Website itu apa sih? Website itu merupakan salah satu kebutuhan yang menjadi prioritas untuk perusahaan dalam mengembangkan usahanya. Seiring dengan berjalannya waktu, kebutuhan website itu tidak hanya digunakan sebagai media informasi saja, namun juga sebagai media untuk mendekatkan perusahaan dengan customer. Misalnya saja, bagi startup yang ada di Indonesia, website digunakan sebagai media aplikasi, promosi, dan kegiatan lain yang bisa dilakukan. Ada beberapa keuntungan bagi perusahaan yang punya website. Yang pertama, sebagai sumber informasi bagi pelanggan.
Perusahaan itu dapat memberikan informasi secara lengkap mengenai produk atau layanan yang diberikan. Pelanggan tanpa repot harus, jadi pelanggan itu tanpa repot harus bertanya-tanya dan tidak direspon oleh perusahaan dengan cepat. Jadi mereka tuh dapat langsung pergi ke website dan melihat informasi produk atau layanan yang diberikan oleh perusahaan gitu. Kemudian yang kedua lebih kredibilitas. Perusahaan itu akan terkesan lebih profesional dengan mempunyai website, karena perusahaan akan lebih dipercaya oleh pelanggan dengan jaminan keamanan informasi, data, dan lainnya. Perusahaan dapat juga merupakan domain order layanan domain murah, ID Cloud Host, dan SSL atau HTTPS untuk meyakinkan pelanggan. Yang ketiga, dapat memperluas market dan segmentasi pasar. Perusahaan itu dapat memperluas market dengan mempunyai website. Misalnya saja, usaha offline yang selama ini hanya menjangkau market yang ada di suatu wilayah. Dengan memanfaatkan website menggunakan internet, perusahaan dapat menjangkau market ke seluruh wilayah bahkan luar negeri. Kemudian yang keempat, meningkatkan omset penjualan. Bagi perusahaan yang melakukan penjualan dengan market yang luas dan target yang lebih banyak, tentunya akan menambah omset hingga ratusan persen dari sebelumnya. Kemudian yang kelima, dapat dikunjungi pelanggan kapanpun. Pelanggan dapat mengunjungi website Anda. Kemudian yang kelima, dapat dikunjungi pelanggan kapanpun. Pelanggan itu dapat mengunjungi website kita kapanpun dan dimanapun selama terkoneksi dengan internet. Cukup mengakses website kita, maka akan mempermudah pelanggan untuk mencari informasi perusahaan dengan melihat produk dan layanan yang ditawarkan pada website kita. Kemudian mendekatkan dengan pelanggan. Kita tuh dapat melakukan kegiatan customer relationship management, yaitu kegiatan mendekatkan perusahaan dengan pelanggan. Dalam hal ini, kita bisa berinteraksi satu sama lain dengan pelanggan di website secara langsung memanfaatkan fitur ticketing atau bisa juga fitur GVoChat. Sekian penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.